Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, kampus BSD kelas 636A27, kelompok 9, akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian bisnis dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan dengan pendekatan value for money. Dengan saya, Enda Anistiani, dan rekan saya, Najwa Nurul Sabrina dan Nova Herawati Malau. Di sini ada bab 1, pendahuluan, latar belakang, pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan ekonomis guna memberikan pelayanan publik yang optimal. Seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, penilaian kinerja keuangan tidak cukup hanya melihat realisasi anggaran, tetapi juga manfaat nyata bagi masyarakat. Pendekatan value for money sangat relevan karena menilai pengeluaran berdasarkan 3 prinsip, yaitu ekonomi atau hemat biaya, efisiensi atau perbandingan input-output, dan efektivitas atau pencapaian tujuan. Penerapan pendekatan ini sangat signifikan bagi daerah dengan anggaran besar seperti Kota Medan, agar penggunaan dana publik tidak hanya teralokasikan, tetapi juga berdampak positif dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah Kota Medan? Dan yang kedua, sejauh mana penggunaan anggaran oleh pemerintah Kota Medan dapat menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat sesuai dengan prinsip value for money? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis penerapan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah Kota Medan. Dan yang kedua, menilai sejauh mana penggunaan anggaran oleh pemerintah Kota Medan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat berdasarkan pendekatan value for money. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, penelitian ini membantu pemerintah Kota Medan dalam mengelola anggaran daerah secara lebih optimal melalui pendekatan value for money. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penghematan biaya, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga bisa memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, bab 2, landasan teori. Di sini ada 5. Yang pertama, akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada pengelolaan dan pelaporan keuangan entitas publik guna mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah proses sistematis dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah daerah. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Berisi estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang keempat, kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah adalah hasil dari pengelolaan anggaran yang diukur berdasarkan aspek kuantitas dan kualitas penggunaan anggaran. Yang terakhir, value for money. Value for money atau VFM adalah prinsip yang menilai seberapa ekonomis, efisien, dan efektif suatu pengeluaran dalam mencapai manfaat maksimal dari sumber daya yang digunakan. 3 indikator utama dalam value for money. Yang pertama, ekonomis, yaitu pengadaan sumber daya dengan biaya terendah tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua, ada efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil maksimal. Dan yang ketiga, efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab 3. Metode penelitian.
Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Medan tahun 2021 sampai 2023 menggunakan pendekatan value for money melalui indikator ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran oleh organisasi perangkat daerah. Yang kedua, sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan resmi DJKP Kementerian Keuangan yang dipublikasikan di www.djkp.kemenku.go.id. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka yang menelaah dokumen resmi secara literatur ilmiah untuk mendukung teori. Yang keempat, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif. Kualitatif menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan data non-numerik, sedangkan kuantitatif menjelaskan keadaan secara objektif beserta data nyata. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode value for money dengan 3 indikator, yaitu yang pertama, pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi dalam konteks value for money merujuk pada kemampuan suatu entitas dalam memperoleh input atau sumber daya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan harga serendah mungkin. Rumusnya yaitu ekonomi sama dengan realisasi pengeluaran dibagi anggaran pengeluaran dikali 100%. Berdasarkan tabel di bawah yaitu klasifikasi pengukuran ekonomisnya. Persentase lebih dari 100 kriterianya sangat ekonomis, sedangkan 90-100% kriterianya ekonomis, yang 80-90% cukup ekonomis, 60-80% kurang ekonomis, kurang dari 60% tidak ekonomis. Pengukuran efisiensi. Pengukuran efisiensi dalam pendekatan value for money mengacu pada sejauh mana suatu organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti dana, tenaga kerja, dan waktu untuk menghasilkan output tertentu. Menggunakan rumus efisiensi realisasi pengeluaran dibagi realisasi pendapatan dikali 100%. Ini merupakan tabel klasifikasi pengukuran efisiensinya. Persentase lebih dari 100 tidak efisien, 90% sampai 100% kurang efisien, 80% sampai 90% cukup efisien, 60 sampai 80% efisien, sedangkan kurang dari 60% sangat efisien. Yang ketiga, pengukuran efektivitas. Pengukuran aktivitas dalam pendekatan value for money merupakan penilaian terhadap sejauh mana tujuan dan sarana yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Rumusnya yaitu efektivitas sama dengan realisasi pendapatan dibagi anggaran pendapatan dikali 100%. Klasifikasi pengukuran efektivitas yaitu persentase lebih dari 100 menghasilkan sangat efektif, 90% sampai 100% efektif, 80% sampai 90% cukup efektif, 60 sampai 80 kurang efektif, sedangkan kurang dari 60% tidak efektif. Jadwal penelitian. Berikut merupakan jadwal pelaksanaan penelitian dari tahap penyusunan proposal hingga pengumpulan proposal. Yang pertama, penyusunan ide proposal penelitian dilakukan pada April 2025. Yang kedua, pengumpulan data sekunder pada Mei 2025. Yang ketiga, analisis data dan pembahasan Mei sampai Juni 2025. Yang keempat, penyusunan dan revisi laporan akhir pada Juni 2025 dan kelima pengumpulan laporan penelitian pada Juli 2025. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. 1. Data umum atau gambaran umum pemerintah Kota Medan. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara dan kota terbesar ketiga di Indonesia yang berperan strategis di wilayah Sumatera bagian utara dengan 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Pemerintah dijalankan berdasarkan otonomi daerah. Sebagai kota metropolitan, Kota Medan terus membenahi pelayanan publik dan keuangan daerah melalui pendekatan berbasis hasil, termasuk analisis value for money untuk memastikan efisiensi belanja publik.
Yang kedua, data khusus. Laporan realisasi anggaran Kota Medan tahun 2021 sampai 2023. Berikut adalah laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Medan tahun 2021. Selanjutnya, laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Medan tahun 2022 seperti berikut ini, dan laporan anggaran pemerintah Kota Medan tahun 2023. Ini. Yang ketiga, analisis data. Penilaian kinerja Kota Medan dilakukan dengan pendekatan value for money, yang diukur melalui 3 jenis rasio, yaitu rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Yang pertama ada rasio ekonomi. Tingkat ekonomi mengukur sejauh mana pemerintah daerah memperoleh input sumber daya seperti barang dan jasa dengan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Rumusnya yaitu ekonomi sama dengan realisasi pengeluaran dibagi anggaran pengeluaran dikali 100%. Berikut tabel hasil perhitungan rasio ekonomi. Untuk grafik rasio ekonomi, berdasarkan grafik pemerintah Kota Medan dan menunjukkan fluktuasi. Tahun 2021 tercatat cukup ekonomis dengan rasio 84,15%, meningkat pada tahun 2022 menjadi 89,96%, yang mencerminkan pengelolaan anggaran lebih baik. Namun pada tahun 2023 rasio turun drastis menjadi 74,27%. Masuk kategori kurang ekonomis. Penurunan ini mengindikasikan ketidakefisienan belanja, terutama pada barang, jasa, dan pegawai, serta kemungkinan belanja yang tidak sesuai prioritas. Secara keseluruhan, pemerintah perlu meningkatkan disiplin perencanaan dan pengendalian anggaran agar efisiensi dapat membaik di tahun berikutnya. Lalu kedua ada rasio efisiensi. Efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal, sehingga menghasilkan output sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Dengan rumus, efisiensi sama dengan realisasi pengeluaran dibagi realisasi pendapatan dikali 100%. Berikut adalah tabel hasil perhitungan rasio efisiensi. Untuk grafik rasio efisiensi. Berdasarkan grafik, rasio efisiensi pemerintah Kota Medan mengalami perubahan signifikan dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2021 mencatat rasio 89,57% dan tergolong cukup efisien karena pengeluaran masih di bawah pendapatan. Namun pada tahun 2022 rasio meningkat menjadi 110,97%, yang menandakan ketidakefisienan akibat belanja yang melebihi pendapatan. Meski pada tahun 2023 rasio sedikit menurun menjadi 108,48%. Kondisinya tetap tidak efisien. Hal ini menunjukkan adanya pemborosan dan kurangnya kontrol dalam pengelolaan anggaran selama 2 tahun terakhir. Yang ketiga ada rasio efektivitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan organisasi dalam merealisasikan rencana atau target secara optimal. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, semakin baik kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk rumusnya, efektivitas sama dengan realisasi pendapatan dibagi anggaran pendapatan dikali 100%. Berikut tabel hasil perhitungan rasio efektivitas. Untuk grafik rasio efektivitas, berdasarkan grafik, rasio efektivitas pemerintah Kota Medan menurun selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, mencatat rasio tertinggi sebesar 96,66%, yaitu efektif, menunjukkan pencapaian pendapatan mendekati target. Namun, pada tahun 2022, rasio turun menjadi 84,85% atau cukup efektif dan semakin menurun pada tahun 2023
menjadi 74,09% atau kurang efektif. Penurunan ini mencerminkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target pendapatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi strategi pendapatan, termasuk optimalisasi PAD, pemungutan pajak, dan retribusi serta pengelolaan aset daerah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.